Hi everybody, buat kalian YouTuber dan filmmania, welcome to my channel. Kali ini kita akan menerangkan film The Old Guard. Film ini diproduksi oleh Netflix dan disutradarai oleh Gina Prince Bythewood. Sedangkan tokoh utama dalam film ini diperankan oleh Charlize Theron dan Kiki Laine. Film ini rilis pada tanggal 10 Juli 2020 dan berdurasi 125 menit. Film ini mendapat banyak respon positif dari para penonton dikarenakan film ini menyajikan jalan cerita yang singkat, padat, serta mudah dimengerti adegan demi adegannya oleh para penonton. Jalan cerita dalam film ini pun disajikan dengan cukup apik. Film ini menyuguhkan materi-materi dalam film tentang kisah petualangan, aksi superhero, serta bumbu-bumbu pengkhianatan. Belum lagi ditambah adegan-adegan action yang disajikan dalam film ini yang tentunya hal tersebut sangat memanjakan mata serta imajinasi kalian selaku para filmmania. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita review film The Old Guard. Tapi sebelumnya tekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dalam mengikuti alur cerita film lainnya yang channel kami ini suguhkan. Terima kasih juga buat kalian yang sudah menekan tombol subscribe. Kita akan langsung ceritain film The Old Guard. Film The Old Guard ini mengisahkan tentang petualangan sekelompok tentara bayaran yang menjalankan misinya dalam menyelamatkan umat manusia di dunia. Kelompok The Old Guard ini memiliki kemampuan hidup abadi. Pemimpin kelompok ini bernama Andy yang diperankan oleh Charlize Theron. Suatu hari, mereka mendapatkan misi dari mantan agen CIA yang bernama Copley. Copley memberikan mereka misi untuk menyelamatkan anak-anak di Sudan Selatan, dan Andy pun menyetujui misi tersebut. Namun, saat mereka menjalankan misi tersebut, sesampainya mereka di lokasi yang dimaksud, mereka tidak menemukan anak-anak yang merupakan objek utama misi penyelamatan mereka kali ini. Mereka justru diserang dengan tembakan bertubi-tubi yang membuat mereka terbunuh. Setelah luka mereka kembali normal dan mereka hidup kembali, mereka pun sadar bahwa Copley telah menjebak mereka. Bahkan, Copley merekam cara mereka bangkit dari kematian. Copley kemudian memperlihatkan video tersebut kepada Merrick, seorang pengusaha farmasi, dan Merrick pun terobsesi untuk bereksperimen dengan menggunakan gen dari tubuh para Old Guard tersebut untuk kepentingan pribadinya. Para Old Guard pun memburu Copley yang telah membocorkan rahasia kekuatan immortal mereka. Dalam perjalanan Old Guard mencari Copley, mereka bermimpi tentang seorang marinir wanita yang sedang bertugas di Afghanistan bernama Nile, yang baru saja mendapat kekuatan hidup abadi seperti mereka. Andy pun berinisiatif untuk menjemput Nile, sedangkan Booker, Nikki, dan Joe ditugaskan oleh Andy untuk terus mencari keberadaan Copley. Dan mereka sepakat untuk bertemu di Perancis. Nile merupakan tentara marinir wanita Amerika Serikat yang ditugaskan mencari seorang pimpinan pemberontak. Dalam misinya tersebut, Nile berhasil menemukan dan menembak pimpinan pemberontak tersebut. Namun, dalam keadaan tertembak, pimpinan pemberontak tersebut berhasil menghujamkan pisau tepat di leher Nile yang membuat Nile sekarat. Setelah dirawat, Nile pun sembuh tanpa bekas luka sedikit pun pada lehernya. Hal tersebut membuat temannya merasa curiga. Dan kejadian tersebut membuat atasan Nile memberikan perintah keberangkatan Nile untuk melakukan tes uji coba di laboratorium Jerman. Namun sebelum Nile berangkat, Andy pun berhasil menculik Nile dan membawa Nile ke persembunyian para Old Guard di Prancis. Di tempat persembunyian para Old Guard tersebut, mereka menceritakan petualangan mereka dari abad ke abad kepada Nile. Dan mereka juga menceritakan bahwa kemampuan hidup abadi yang mereka miliki ini kelak suatu saat akan hilang seperti yang terjadi kepada Lincoln. Namun kapan itu akan terjadi, mereka pun tidak mengetahuinya secara pasti. Kemudian di suatu malam, Nile bermimpi tentang seorang wanita yang terkurung dalam kotak besi dan tenggelam di dasar laut.
Kemudian para Olgat menjelaskan bahwa wanita tersebut bernama Queen yang merupakan sahabat Andy sebelum bertemu dengan anggota Olgat lainnya. Dan jika kita flashback 500 tahun mundur ke belakang, maka kita akan melihat Queen dan Andy ditangkap di Inggris saat perburuan penyihir, yang membuat Queen akhirnya ditenggelamkan ke dasar lautan dengan tubuh terkunci pada kotak besi. Queen harus menjalani siksaan abadi tersebut di dasar laut, di mana tubuh Queen tenggelam, mati, dan hidup kembali begitu terjadi secara terus-menerus, dan hal tersebut terjadi lebih dari 500 tahun. Dalam scene selanjutnya, saat Andy dan Niall sedang berbincang-bincang di luar tempat persembunyian mereka, pasukan Merrick mendatangi tempat persembunyian Olgat tersebut dan menyerang mereka. Dalam penyerangan tersebut, pasukan bayaran Merrick tersebut berhasil menyandra Nikki dan Joe, sedangkan Booker saat itu terluka parah akibat ledakan granat dari pasukan Merrick tersebut. Setelah penyerangan itu, Andy pun membawa Olgat yang tersisa ke tempat persembunyian lainnya. Dan di sana mereka merencanakan penyelamatan Nikki dan Joe yang disandra oleh Merrick. Sementara itu, di lab milik Merrick, orang-orang bayaran Merrick pun mulai bereksperimen kepada Nikki dan Joe yang menjadi tahanan mereka saat itu. Yes, you do that. Dan pada scene lainnya, Booker berhasil menemukan keberadaan Copley. Andy pun segera menyusun rencana untuk menyerang tempat keberadaan Copley guna mendapat informasi lokasi keberadaan Nikki dan Joe. Dalam peristiwa penyerangan di rumah Copley ini, Booker berkhianat kepada Andy dan menembak Andy di bagian perut dan menyerahkan Andy kepada Copley. Namun, luka bekas tembakan di perut Andy tidak sembuh seperti biasanya, dan Booker pun sadar bahwa kemampuan immortal Andy sudah hilang. Selanjutnya, pasukan Merrick pun tiba di rumah Copley dan menangkap Andy serta Booker. Booker mengkhianati Andy karena termakan bujukan dari Merrick yang berusaha meyakinkan dirinya bahwa dalam penelitiannya nanti Merrick akan menemukan penawar keabadian para Olgat tersebut agar mereka dapat hidup layaknya manusia normal serta mereka dapat mengalami kematian secara normal pula. Niall yang telah menyadari bahwa Booker telah mengkhianati Andy segera menyusul ke rumah Copley. Dan di rumah Copley tersebut, Copley pun menceritakan tentang petualangan Olgat selama ini dalam menjaga dunia dan umat manusia agar senantiasa aman dan damai. Mendengar kisah heroik dan kebaikan para Olgat tersebut, Niall pun ditemani Copley bergegas ke markas sekaligus lab dari perusahaan Merrick Farmasi untuk menyelamatkan para Olgat tersebut. Niall pun berhasil menerobos masuk ke dalam markas Merrick dan terlibat baku tembak dengan tentara bayaran Merrick. Setelah Niall berhasil membebaskan Andy dan para Olgat lainnya, mereka pun menyusun rencana untuk memburu Merrick dan pergi dari gedung tersebut. Situasi kembali tegang ketika Andy dan para Olgat dihadang oleh pasukan Merrick. Dan para Olgat pun menyerang pasukan Merrick tersebut seraya melindungi Andy yang telah kehilangan kekuatan immortalnya dalam peristiwa baku tembak tersebut. Tak menunggu waktu lama, mereka pun akhirnya bertemu Merrick. Dan Niall pun dengan mudahnya dapat membunuh Merrick dengan menjatuhkannya dari lantai atas ke parkiran bawah gedung. Merrick pun tewas, dan Niall pun dengan kekuatannya dapat hidup kembali. Setelah semuanya berakhir, Copley pun menjelaskan kepada Andy dan para Olgat mengapa dirinya berusaha memburu para Olgat untuk diserahkan kepada Merrick. Hal tersebut dikarenakan Copley menaruh harapan yang besar dengan adanya eksperimen Merrick terhadap gen kekuatan para Olgat yang akan menyelamatkan banyak nyawa umat manusia di dunia. Andy pun meminta kepada Copley untuk menyembunyikan identitas keberadaan para Olgat serta mencarikan mereka misi penyelamatan umat manusia. Dan di scene lainnya, akibat pengkhianatan Booker, akhirnya para Olgat mengasingkan dan mengeluarkan Booker dari tim tersebut. Booker diperkenankan masuk kembali dalam tim setelah 100 tahun. 6 bulan setelah pengasingan oleh para Olgat, Booker terlihat depresi
dan dalam keadaan mabuk, ia pulang ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, Mooker dikejutkan dengan adanya sosok Quinn yang telah berada di dalam kamar apartemennya tersebut. Dan pada adegan ini, film pun habis. Nah, melihat adegan terakhir dalam film ini, di mana munculnya sosok Quinn di kamar apartemen Booker, maka dapat dipastikan film ini akan berlanjut ke sequel bagian kedua. Dan yang pasti, di sequel kedua nanti, jalan ceritanya pasti akan lebih seru lagi ya. Kita tunggu saja. Well, gimana nih menurut kalian tentang film The Old Guard ini nih? Pastinya seru lah ya. Buat kalian yang masih penasaran dengan keseluruhan jalan cerita film The Old Guard ini, silahkan kalian tonton langsung film ini yang telah tayang di Netflix. Dan silahkan kalian komen di kolom komentar pendapat kalian tentang alur cerita film ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya. Terima kasih atas waktu dan atensi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you again.